taraf kemampuan ekonomi di bidang infrastruktur ya. Secara tidak langsung kemudian kalau infrastruktur meningkat, perekonomian juga akan ikut meningkat. Hari ini semangat, hari ini kuat, hari ini semoga barik lana fi a'malina barik lana fi arzaqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi kulli ahwalina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata was salamata wal mu'afata daimatan fid din wad dunya wal akhirah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma yassir lana umura dunya wal akhirah Allahumma sallimna min afat dunya wa adzabil akhirah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam ya rabbil alamin boleh enggak lah melo-melo Pada siang hari ini saya memberangkatkan kirap bendera sepanjang 3.219 meter yang dilaksanakan oleh LP Ma'arif di bawah naungan Organisasi Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. Semoga kirap bendera yang digagas oleh Ma'arif dan NU Kabupaten Mojokerto ini bisa menginspirasi para santri dimanapun Anda berada, khususnya santri-santri Indonesia. Ini adalah semangat perjuangan. Di hari santri ini, para santri harus bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk agama, nusa dan bangsa. Dan setidaknya santri harus bisa memberikan manfaat untuk orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka kita berharap dari Mojokerto inilah kemudian cita-cita bangsa Indonesia akan dimulai. Majapahit, apa yang kemudian menjadi pemikiran besar para pendahulu-pendahulu kita sebagai penerusnya memiliki tugas untuk meneruskan kembali apa yang menjadi cita-cita para leluhur. Dengan adanya pembangunan yang bersifatnya bisa untuk mendatangkan event-event baik nasional maupun internasional, secara tidak langsung maka investor akan datang. Aku tak gawe hotel, aku tak gawe kuliner, dan sebagainya. Itu dengan begitu, dengan investor datang, dan satu lagi yang penting, investor itu jaminan investasinya aman, tidak ditarik, tidak kemudian diganggu, tidak kemudian bayar DP di awal kepada kepala daerah dan seterusnya. Pokoknya kita berpikir untuk masyarakat. Terus juga nanam modal, bangun kita fasilitasi, otomatis nanti kan yang sejahtera juga masyarakat juga. Kalau kemudian kesehatan, ya kita berharap pelan-pelan bahwasanya
seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto itu tercover oleh BPJS, sehingga kemudian mereka tidak khawatir untuk berobat, tidak kesulitan untuk berobat. Dan BPJS selama ini kan sangat membantu sekali untuk berobat bagi mereka yang membutuhkan pengobatan ya. Jadi sudah gak khawatir. Kemudian kita berharap juga kemampuan rumah sakit di Kabupaten Mojokerto ini grade-nya grade A lah, sehingga mereka itu belum ada ya. belum. Jadi masih banyak kalau penyakit yang tidak bisa dideteksi dengan alat di sini belum bisa secanggih rumah sakit yang ada di Surabaya. Dengan begitu kan nanti orang-orang kaya itu yang beruang tuh ketika ingin pelayanan kesehatan yang lebih ya, itu nggak harus kemudian ke Surabaya, nggak harus kemudian ke luar negeri, tapi cukuplah di Mojokerto saja. Cukup di Mojokerto saja kemudian bisa teratasi. Itu karena konsep pembangunan menurut saya di daerah itu 3 kunci: pendidikan, infrastruktur, yang 4 lah, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan kesehatan. Ini kalau sudah 4 ini terpenuhi, untuk mewujudkan Mojokerto maju, adil dan makmur itu ya insya Allah langsung, walaupun tidak otomatis tapi sudah muncul sendiri gitu. Iya, karena efek karambol. Iya. Efek karambol itu sudah pasti. Ketika masyarakat itu kesejahteraan ekonominya terpenuhi, sumber daya manusia juga pasti meningkat. Iya. Tapi terus enggak perlu dibuat magnet sentra-sentra untuk menghadirkan investasi. Iya, makanya salah satunya itu untuk menghadirkan investor itu kan paling tidak kita harus membuat satu kawasan sentra gitu ya, satu kawasan di mana kawasan itu bisa menarik masyarakat atau orang-orang untuk berkunjung di situ. Misalkan sport center, misalkan Gor atau pindah kabupaten, kan kita masih di kota waktu itu sudah pasti. Saya prediksi kalau kemudian pusat pemerintahan itu ada di kabupaten, ini punya efek karambol yang berkelanjutan. Di sini ada di kabupaten ada pusat kotanya, pusat pemerintahnya. Ini sudah berapa ribu ASN. Uangnya akan mengalir di situ. Kalau di kota uangnya kan mengalir di kota. Karena kan pusat pemerintahan di kota Mojokerto. Kepala daerah sebelumnya tidak berani. Jadi Pemerataan. Ke Mojosari ya. Seperti Ya, harapan yang dulu. Ya kurang tahu sih sebenarnya di mana kan itu kajian. Tapi yang jelas berapapun habisnya kan kita bisa multi use bertahap ya. Iya. Dan itu harus dilakukan sebenarnya. Kenapa harus dilakukan ya? Kalau mau memang benar-benar berpikir untuk kemajuan daerahnya ya seperti itu. Kalau hanya untuk kepentingan pribadi ya mungkin nggak berani. Wali-wali itu juga nggak berani sampai sekarang nggak berani. Nggak ada yang punya kekuatan seperti itu. Nggak berani lah istilahnya. Sekarang tahapannya seperti apa, Gus? Memindahkan pusat pemerintahan belum aja. Ada pembicaraan. Iya. Tergantung bupatinya kan. Dulu kan rencananya Mojosari dan baru Kapolres yang pindah. Tahu Sekarang perlu pengajian baru ya. kajian Pak.
Kalau sektor ekonomi kan antara lain Mojokerto ini kan sebenarnya kuat ya. Ada budaya, ada Mojopahit. Sebenarnya Iya. Itu gimana Bu, anu, revitalisasinya? sebenarnya kita ini punya wisata yang kompleks. Ada budaya, ada religi, ada sejarah. Iya. Tinggal bagaimana kemudian kita mengemas saja sebenarnya agar wisata ya ada dengan apa namanya tingkatan ekonomi kok terintegrasi lah. Iya. Kalau sudah terintegrasi itu kan akhirnya apa namanya pertumbuhan ekonomi itu juga merata begitu. Iya, iya. Terintegrasi lah. Wisata dengan pendidikan harus terintegrasi. Bagaimana caranya ya ada lah, nanti kita pikirkan wisata dengan peningkatan ekonomi, kuliner, bagaimana pasti ada cara mengintegrasikan itu. Misalkan kita punya paket wisata di Kabupaten Mojokerto, candi ini punya nilai sejarah, kita keliling-keliling akhirnya kemudian kuliner. Nah, akhirnya kemudian berhentinya itu adalah di sentra kuliner atau sentra UMKM Kabupaten Mojokerto kita bangun di situ. Itu sudah peningkatan Iya, ekonomi. Itu namanya integrasi. Bidang pendidikan juga bisa diintegrasi seperti itu. Bidang apapun bisa. Iya, iya. Bisa. Sekarang kan sentra wisata kan Batu, nggak ada untuk menarik aksesnya kan agak Iya sulit itu itu. makanya sebenarnya alternatif yang paling mudah yang mungkin dicari oleh masyarakat itu adalah Mojokerto karena memiliki alam yang hampir sama dengan Batu, memiliki wisata sejarah, wisata religi. Cuman kita itu belum digarap secara serius itu saja. Batu juga sudah macet, jalannya kecil. Begitu juga Malang macet, jalannya kecil, Sabtu malam Minggu. Jadi alternatif yang ada itu ya hanya di Mojokerto sebenarnya. Iya. Yang memiliki kondisi alam yang sama dengan kabupaten, dengan Batu dan Malang. Ya orang Surabaya akan memilih ke sini daripada ke Batu. Iya, Lebih dekat. Lebih milih ke sini. Nah sekarang ini kan rata-rata kan setiap Sabtu Minggu rata-rata orang Surabaya Gresik Sudah ke sini. Sudah ke sini. Iya. Cuman mereka itu bagi mohon maaf ya wisatawan yang mungkin datang tidak mengeluarkan budget yang tinggi 50.000, 100.000, dia hanya ngopi, belajar pemandangan alam, itu sebenarnya kan mereka itu ada ketertarikan untuk datang ke sini. Ya, indikasi lah. Nah, cuman bagaimana ini peluang seperti ini tuh kita garap di sektor wisata bagaimana lah ini yang menjadi PR kita bersama. Kan sekarang ini tidak bisa kita pikirkan sendiri. Kita datangkan ahli-ahli, datangkan apa dari universitas-universitas itu untuk berembuk pikir. Iya. Pasti bisa. Ada studi juga. Ya, pasti bisa. Iya, iya. Kalau Trawulan itu kan dulu kalau nggak salah zamannya Pak Jerwace itu ada sudah dibuat miniaturnya. Iya. Terus emang nggak dilanjutkan? Nggak tahu sekarang, nggak tahu. Iya. Miniatur kerajaan Majapahit gitu loh. Walaupun salah tapi minimal itu ada itu. Ada. Iya. Oh, gitu. Maka sekarang nggak tahu. Itu Belum ada ya. dibanding Batu itu sebenarnya Iya. banyakan sini. Iya, jauh. Iya. Sekarang saja peninggalan sejarah banyak di ekskavasi, Iya, iya. banyak digali. Iya, iya. Ada tembok di Kumitir lah itu. Terus Kumitir, temboknya Majapahit, tembok masuk Majapahit itu yang luas, yang panjangnya sekitar berapa kilometer gitu. Pokoknya luas. Iya. Itu pun sejarah. Tembok kerajaan. Iya. Iya. Jadi masuk kota ini. Iya, kira-kira begitu kan kotanya kira-kira di Trawulan gitu kan. Pusat pemerintahan dulu. Pusat pemerintahan Majapahit. Terus kalau satu rumah satu sarjana itu
apa namanya, misalnya dengan beasiswa itu apa sudah dilaksanakan di misalnya di kampus IKH? Kalau di IKH ya sudah lebih awal untuk melakukan itu, bukan satu rumah, seluruh provinsi, seluruh Indonesia ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Jadi apa? Penerapannya sudah di sini ya sebagai Bukan hanya sarjana, sampai doktor. Kalau IKH. Iya. Berarti untuk Mojokerto yang masyarakat lebih banyak kan Pak, pendanaan beasiswa yang harus diperbanyak. Ya, bisa. Sumber-sumber pendanaan beasiswa dari lembaga-lembaga atau dari mana? Ya, atau gimana? dari support dari pemerintah kabupaten juga bisa. Sebenarnya kalau menurut mandatory spending pendidikan di Kabupaten Mojokerto itu 20% dari APBD 20%. Sekarang kita itu APBD-nya berapa? 2,5 T. Berapa 20%? Iya. Luar biasa sebenarnya. 500 Itu mandatorinya 50 miliaran. 20%. Undang-undang. Ya sudah amanah undang-undang tuh. Iya. Itu dengan uang segitu, kalau tidak amanah rawan disalahgunakan. Iya. Jadi kalau tidak bisa buat program ya silpa terus aja. Sekarang berapa sih gaji pegawai di pendidikan, sektor pendidikan loh ya? Berapa sih? Lebihnya itu buat apa kalau tidak punya berpikir besar untuk membangun sektor pendidikan? Berikan saja beasiswa 1 sampai 2 UMR cukup gitu. Berikan aja beasiswa per bulan, per tahun 100 orang. Besoknya wah. artinya yang kendala kayak Madin tadi nggak terjadi ya? Ada, nggak serius. Pak daerahnya nggak serius. Padahal itu untuk sektor pendidikan. Sektor utama. Mendidik secara ruhaniyah. Jadi mikir hanya pendidikan secara fisik, intelektual gitu aja ya. Amerika lebih pintar daripada kita, Inggris lebih pintar daripada kita. Iya. Yang kurang dari mereka itu apa? Ruhaniyah, spiritual, mentalitasnya. Mereka intelektualnya tinggi, sumber daya manusia secara intelektualnya tinggi. Tapi nilai spiritualnya rendah, sehingga kemudian kehidupannya tidak ubah, layaknya binatang. Cara berpakaian, cara berpakaian, cara perilaku, menyikapi hidup, cara banyak hal. Kalau kemudian dua-duanya bersinergi, berjalan beriringan, pinter, mentalitasnya baik, pastilah mereka ini menjadi generasi-generasi yang berguna untuk agama Nusa dan bangsa. Karena gereja sudah mulai kosong. Ya karena mentalitasnya, ruhaniyahnya itu tidak ada. Mereka ya tidak dibangun, maksudnya dia lebih pada pengembangan kemampuan intelektual saja, maka kemudian spiritualnya rendah, akhirnya kepercayaan terhadap agama rendah, sehingga hidupnya itu, pandangan hidupnya itu ya hanya kehidupan di dunia saja. Begitu dia punya uang banyak, bagaimana cara menghabiskan uang itu untuk kenikmatan dia. Tapi kalau orang punya nilai spiritual yang tinggi, begitu dia bekerja, punya uangnya banyak, maka dia berpikir, uang yang saya dapatkan ini bagaimana kemudian bisa bermanfaat untuk kehidupan saya di hari akhir, di akhirat. Akhirnya diinvestasikan, disedekahkan untuk masjid, untuk pembangunan madrasah, untuk ini. Kan efek karambolnya kan lebih luas. Itu sebenarnya. Kalau di Eropa kan pembangunan sumber daya manusianya saja, sehingga kita lihat di mana-mana tempat wisata, apalagi di Bali, saya melihat ya seperti orang yang memang punya uang banyak,
tapi Bingung, ya. untuk apa uang itu sebenarnya. Sehingga ya gawe kehidupannya diri saja. Iya. Kita lihat orang-orang Poya-poya gitu. ya budayanya seperti itu. Hedonis ya. Seperti kemudian ya kita tidak menyalahkan sebenarnya ya, karena memang itu mungkin peradaban atau cara berpikir dan budaya mereka. Iya. Cuman kan itu bertolak belakang jauh lah dengan gaya berpikirnya orang timur, peradabannya orang timur, budayanya orang timur. Andai kata kemudian sama-sama timur dan barat kemampuan intelektualnya sama, dan kemudian barat tidak membangun kemampuan spiritual, sedangkan kita terbangun kemampuan spiritual dan intelektual, jauh kemudian kita bisa memilih peradaban. Oke. Jauh. Iya. Karena awal peradaban kan dari timur juga. Ya sumbangsi peradaban dari barat itu kan dari timur. Dari timur. Sebenarnya semua itu memberi sumbangsi sih. Timur awalnya juga dari Eropa, dari Yunani kan. Iya. Yunani itu cuma konsep dasar, tapi kemudian yang menyempurnakan timur. Kemudian timur ini menguasai sekian ratus tahun, akhirnya tertidur, mati orang timur, Terlena. bangkitlah mereka. Tapi bangkitnya mereka itu menafikan sisi-sisi spiritual. Ya jadinya seperti ini. Iya. Dia berintelektual tinggi, berkemampuan keilmuan yang tinggi, cuman secara spiritual rendah, lemah. Akhirnya tidak ada manfaatnya kemudian untuk kehidupan di dunianya, tidak ada manfaatnya apalagi di akhirat. Iya. Kembali ke Mojokerto dengan APBD 2,5 T itu perlu berapa tahun untuk ya memulai harapan-harapan tadi? Iya sih, kalau kita lihat kemampuan kita memang ya lama kalau seperti itu. Tapi kan tidak ada yang tidak mungkin. Setidaknya kalau kemudian satu periode itu bisa membangun separuhnya atau seperempatnya, kemudian di periode berikutnya kita bisa membangun kurangnya, dan kita berharap pembangunan seperti itu yang kita rencanakan, yang kita rancang itu menjadi fondasi dasar bagi kemudian siapa yang akan meneruskan lestari pemimpin. Ya, setidaknya kita sudah memulai dan mempelopori Memberi dasar, Itu yang mengarahkan pembangunan yang melenceng. fondasi itu, bangunan itu kan dari fondasi. Iya. Kalau fondasinya kuat dibangun 10 lantai nggak ada masalah. Fondasinya nggak kuat dibangun 100 Ambruk. lantai aja sudah cukup. Betul. Mungkin keterlibatan masyarakat, memperbanyak investor tadi untuk mempercepat proses-proses yang jenengan impikan tadi. Bisa sebenarnya. Kota Jakarta itu kan seksi sebenarnya. Iya. Akses jalan, akses ke tol itu enggak jauh. Kenapa investor banyak yang enggan ke sini? Tidak banyak. Bisa dicek saja lah. Bisa dicek. Saya kemarin tanya, ya yang ke sini itu berapa? Dari sekian ratus yang mengajukan investasi pemerintah, ya berapa yang di ACC? Artinya ada ketidakpercayaan investor masuk. Tergantung siapa pemimpinnya. Iya. Kalau pemimpinnya memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan masyarakat ya, dan kemudian nggak neko-neko, nggak mencari keuntungan pribadi, kekayaan pribadi saja ya, mau lah investor itu. Siapa yang nggak mau berandal investasi? Iya. Moro itu seperti itu kan. belum masalah perizinan sudah ditarget sekian. Ya, udah biasa. Terus satu lagi, jenengan sama apa kan aksesnya timur tengahnya kan begitu. Iya. Buat Tapi selama ini kan dalam dunia pendidikan. Kalau investasi gitu kira-kira gimana?
belum ya. cuman kemarin Abah ikut rangkaian kunjungan dengan Bu Khofifa ke Mesir. Oke. Rangkaian kunjungan sekaligus akses pendidikan itu kemudian lewatnya dari Abah ya, tapi kemudian akses investasi itu ya kemudian akhirnya juga dapat juga waktu kunjungan Oke. sekian berapa kita bisa impor kopi kalau Pak. Oh, kopi ya. Ekspor Ekspor kopi. Iya, iya. Ya bisa lah itu. Ya tinggal nambahi aja kan pendidikannya sudah. Iya. Iya. Ya Timur Tengah kan lagi gencar-gencarnya untuk investasi luar negeri untuk mengganti minyaknya itu ya. Negara Timur Tengah itu kan negara kaya, bingung menaruh uang. Kalau Oke. saya melihatnya, dia mau menaruh uang ketika kemudian ada kepercayaan lah. Mau investasi ketika ada kepercayaan, kepastian, itu mereka mau. Ada relasi yang baik, itu mereka mau. Hanya saja kan jarang kita melirik investor dari UK kan jarang. Mereka banyak ke Bali. Jadi di Bali itu ada klaster-klaster wisata yang memang khusus untuk Timur Tengah dengan lewat Malaysia gitu. Jadi karena hubungan Malaysia dengan sana itu baik, mereka nariknya ke sini, ke Bali. Nah, mungkin kultur Balinya yang tidak mendukung, sehingga banyak digiring misalnya ke Lombok yang Islami yang Islami. yang Islami gitu. Rata-rata ke Lombok memang. Ke Lombok. Iya, yes. Kalau menurut saya ya sekarang ini kan sistem apa ya, globalisasi sudah, Gitu. keterbukaan ya. Artinya Bali dengan adat budayanya dan kemudian Eropa dengan adat budayanya yang sesuai dengan Bali dan seterusnya itu kan ya, kalau kita melihat dari sudut pandang agama memang ya tidak boleh seperti itu. Oke. Tapi kalau kemudian ternyata itu memberikan efek kesejahteraan sementara ya, bisa memberikan efek kesejahteraan, ya itu lebih baik daripada tidak, ya kan? Kalau dalam kaidah usul fikihnya itu Meninggalkan. akhafud dararain, kita mencari mana darar yang lebih ringan. Iya. Ketika pandemi itu kan tidak boleh masuk. Bali itu seperti kota mati, nggak ada, ya kan nggak ada pabrik, nggak ada apa di sana. Iya. Dia hanya mengandalkan wisata Wisata. kehidupannya. Berapa juta masyarakat yang sudah tidak bisa makan, jaminan kehidupannya tidak bisa terpenuhi. Tapi dengan adanya wisatawan itu bisa menghidupi sekian juta masyarakat, perekonomian bisa pesat. Ya itu akhwat dararain. Sedangkan kalau kemudian wisatawan Timur Tengah mau sektor yang lebih religi, ya ada tempat yang lain. Oke. Mojokerto cocoknya wisata apa aja? Wisata alam, wisata religi, Iya, alam wisata ya. Yang ada sih alam dan religi, Sejarah. sejarah itu. Kau dia nggak punya kan? Ya ini pendidikan sekarang. Ya bisa Pendidikan. bisa jadi pendidikan. Wisata pendidikan. Nah, bisa jadi nanti kita melalui IKHAD membuat pusat pendidikan yang kemudian bisa menarik orang-orang dari luar daerah untuk studi banding ke sini, melihat-melihat. Itu pun kemudian kalau pasti sedikit banyak juga memberikan nilai ekonomis. Iya. iya iya Mereka minimal untuk masyarakat sekitar. mereka di sini datang
ya mosok kemudian nggak jajan nggak apa ya paling ke toko-toko itu ya kan, ke toko-toko sekitar UMKM sekitar ya jajan ini setidaknya kan sedikit banyak kan. Iya. Andai kata kemudian kalau masif ya bisa lebih dari itu. Oke. Matur suwun, Gus. Oke. Terus ini